di surga yang telah mengutus aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri dan seterusnya. Bahkan dia sampai membangkitkan Lazarus. Kenapa? Karena dia adalah orang benar. Orang benar ini ingin dijebak supaya dibunuh, karena orang benar ini banyak mempengaruhi orang-orang. Kalau orang-orang Yahudi pada masa itu semakin banyak terpengaruh kepada Yesus menjadi pengikutnya, maka orang Roma akan datang merampas bangsa mereka. Ini yang membuat mereka khawatir. Daripada bangsa mereka dirampas Romawi, lebih baik Yesus ini dimatikan. Maka bersekongkol mereka. Frigia, Pamfilia, Mesir, daerah yang lain-lain, Libya dan yang lain. Makanya dikatakan ke seluruh dunia. Makanya sekarang Kristus kan sampai ke seluruh dunia. Itulah makanya diperintahkan Yesus, pergilah ke seluruh bangsa, kabarkanlah tentang keselamatan. Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Masa seorang utusan mengatakan menyertai manusia sampai akhir zaman? Gak mungkin dong. Kalau nggak dia Tuhan, dia bilang aku akan menyertai kau Derni sampai akhir zaman, kan katanya. Oh, ngeri, luar biasa, haleluya, terpujilah Tuhan Yesus kami itu. Nah, Allah bukan manusia. Yes, nggak mungkinlah Allah manusia. Tidak ada Iya, baik. Jadi kalau sudah dikatakan oleh Yesus kemudian aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel, lalu kemudian Yesus mengatakan waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu menyamar sebagai domba. Lalu kemudian Yesus mengatakan celakalah engkau wahai ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang masuk ke agamamu menjadi orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Maka memang harus ada satu ajaran yang menggenapi perkataan Yesus itu. Harus. Gak boleh tidak. Kita lihat di dalam Lukas 21 contohnya. Lukas 21 menerangkan kemudian dengan sangat akurat ketika Yesus diceritakan oleh Lukas yang melakukan penyelidikan. Konon menurut penelitian daripada penulis Lukas ini, Yesus pernah berpesan kepada muridnya agar waspada. Kata Yesus, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang, jadi bukan cuma satu orang, banyak orang ya, yang datang kemudian, kata Yesus, banyak orang yang datang kemudian melakukan apa? Melakukan tindakan memakai nama Yesus. Tadi Bu Darni menggunakan nama Yesus. Waspadal supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Tuhan. Sudah dekat, saatnya sudah dekat. Jangan kau mengikuti mereka. Jadi murid-murid Yesus orang Yahudi ketika muncul kemudian ajaran Paulus, tak ada orang Yahudi yang disebut Kristen, tak ada. Di Antioquia lah baru ada Kristen. Di Yerusalem tak ada. Karena mereka menerima pesan dari sang guru, jangan kau mengikuti mereka. Siapa mereka ini? Orang yang sering membawa nama-nama Yesus. Sedangkan sebaris sebelum Yesus kemudian terangkat ke langit, yang muncul di sekelilingnya dia ada 2. Yang pertama muridnya. Murid Yesus tidak pernah kemana-mana membawa nama Yesus, tak pernah. Tak pernah murid-muridnya menjajakan nama Yesus kemana-mana, tak pernah. Yang kedua, orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi, orang Yahudi, mahkamah agama, imam-imam kepala, tidak pernah menjual nama Yesus kemana-mana sebagai Tuhan, tak pernah. Bahkan mereka orang-orang Farisi, ahli Taurat, mahkamah agama, melakukan kesaksian-kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Tidak mungkin kemudian ketika dia ingin membunuh Yesus, di waktu yang sama dia juga mengajarkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tak mungkin. Tidak mungkin. Jadi 2 kelompok yang ada di situ. Pertama adalah murid-muridnya. Murid-muridnya tidak pernah mengajarkan Yesus itu adalah Elohim, Yesus itu adalah Elohim, Yesus itu adalah Hasem. Gak pernah. Murid-murid tidak pernah mengajarkan itu. Kemudian yang kedua adalah orang-orang Farisi mengajarkan Yesus ini adalah harus dibunuh. Harus dibunuh. Makanya Pilatus mengatakan dalam Matius 27:18, Pilatus mengetahui bahwa orang-orang Yahudi, orang Farisi, ahli Taurat dan mahkamah agama kemudian
menyerahkan Yesus karena dengki kepada Yesus, bukan karena Yesus itu adalah diajarkan Tuhan. Tidak, sama sekali tidak. Bahkan kemudian orang-orang yang pada masa itu di dalam Yohanes 10 dikatakan ingin melempari Yesus karena mengira Yesus itu menyamakan dirinya sebagai Allah. Berarti orang-orang pada saat itu tidak mengajarkan kemudian Yesus itu akulah dia. Lalu muncul pertanyaan kemudian, sejak kapan Yesus ini diajarkan sebagai akulah dia? Sejak kapan Yesus ini ada oknum yang mengajarkan Yesus itu adalah Bapa, Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri yang datang dalam rupa manusia? Sejak kapan itu muncul? Sejak kapan? Nah, kita lihat kemudian di Lukas 21 ini. Waspadalah supaya kamu di sini adalah Bani Israel, supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku. Mulai dari Paulus mengajarkan kemudian meninggalkan hukum Taurat, nama Yesus dijual kemana-mana, sampai ke Vatikan, sampai ke Belanda, sampai ke Indonesia, dijual dan mengajarkan bahwa akulah dia. Satu-satunya agama yang mengajarkan Yesus itu akulah dia hanyalah Kristen. Tolak ukurnya yang kedua adalah, sebelum penyesat ini datang kepada kalian, kata Yesus, sebelum penyesat-penyesat ini datang memakai namaku, kata Yesus, sebelum mereka sekonco-konconya ini datang mengajarkan akulah dia, kata Yesus, terlebih dahulu, kata Yesus, tetapi sebelum semuanya itu, terlebih dahulu kamu akan ditangkap dan dianiaya. Jadi sebelum penyesat ini datang memakai nama Yesus dan mengatakan Yesus itu adalah dia sang Tuhan, terlebih dahulu pelaku-pelakunya menangkap murid-murid Yesus, menganiaya murid Yesus, menyerahkan murid Yesus ke rumah ibadah dan penjara-penjara, dan menghadapkan murid-murid Yesus kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena Yesus. Ini jelas ini. Pertanyaannya sekarang, dari mana Bu Darni mengajarkan ajaran yang barusan diucapkan di season terakhir tadi? Dari mana? Luar biasa Yesusku dan seterusnya. Itu dari mana ajaran itu? Dari ajaran orang-orang yang terlebih dahulu melakukan penganiayaan kepada murid-murid Yesus, lalu mengaku bertaubat supaya dia bisa nyamar seperti domba, lalu mengajarkan kemudian Yesus kemana-mana dengan mengatakan Yesus itu adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Itu jelas. Siapa yang menggenapi ucapan Yesus di dalam Lukas 21 ini? Yang datang kepada murid Yesus, menganiaya murid Yesus, memenjarakan murid Yesus. Setelah itu ia lakukan, dia mengaku sebagai murid, dia menyamar seperti domba padahal dia adalah serigala yang buas. Ini siapa? Siapa ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik yang menyeberangi lautan mengajarkan Yesus itu adalah dia? Yesus itu adalah Tuhan. Siapa pelakunya? Siapa agama di atas muka bumi ini yang mengajarkan dua kali lebih jahat daripada ajaran orang-orang Yahudi? Mengajarkan kemudian Tuhan pencipta langit dan bumi menjadi manusia, dibunuh oleh manusia, mati terkutuk di atas tiang salib. Itu siapa tuh? Tak lain dan tak bukan adalah orang yang ajarannya diikuti oleh Ibu Darni hari ini. Itu tidak bisa dipungkiri. Jadi kalau semakin kencang ibu mengatakan Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan, semakin menggenapi nasihat Yesus kepada murid-muridnya, waspadalah sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Satu hal yang perlu Ibu Darni pikirkan, orang Yahudi tidak pernah kemana-mana berkeliling dunia membawa dan mengatasnamakan Yesus. Tak pernah. Orang Islam tidak pernah kemana-mana membawa nama Yesus. Tak pernah. Orang Hindu, orang Buddha tak pernah menjual nama Yesus kemana-mana. Tak pernah. Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang kemana-mana memakai nama Yesus dan mengatakan Yesus akulah dia, dia di sini adalah Tuhan, akulah Tuhan, itu hanya agama ibu. Jadi ketika dikatakan banyak penyesat, waspada supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang. Banyak orang yang artinya bukan sedikit, bergerombol mereka, bersuku-suku mereka, berbangsa-bangsa mereka mengajarkan nabi dan rasul yang datang kepada Bani Israel. Dia sangkali yang tadinya hanya Mesias, mereka rubah menjadi Tuhan itu sendiri. Itu hanya ada di dalam ajaran agama Kristen. Silakan. Baiklah,
Sejak kapan diajarkan aku adalah dia? Kan seperti itu. Yesus selalu mengatakan aku adalah dia. Nah, Elohim juga mengatakan seperti itu di dalam Yesaya 43 ayat 1, 2, 3, 4. Nah, dikatakan aku tetap dia juga. Tidak ada juru selamat yang lain selain daripada aku. Kan kata Elohim melalui tulisan Yesaya. Nah, begini Bu Darni, umat Islam itu beriman kepada Nabi dan Rasul penutup kepada Bani Israel sebagai juru selamat bagi Bani Israel. Perbedaannya kita di situ. Kami tidak kemudian ngaku-ngaku sebagai Bani Israel. Kami bukan nyamar seperti domba. Udah ketahuan kan? Bani Israel itu domba. Yesus diutus untuk Bani Israel. Yang bukan Bani Israel ngaku-ngaku sebagai Bani Israel pengikutnya, berarti dialah serigalanya. Kan jelas itu. Serigala ini adalah tampilannya seperti domba. Domba yang muncul kemudian mirip dengan yang asli. Berarti dia kudu wajib ngaku-ngaku sebagai Bani Israel. Hanya ada satu agama di atas muka bumi ini yang ngaku-ngaku Bani Israel, hanya Kristen. Kami umat Islam beriman kepada Bani Israel, umat yang pernah dimuliakan, umat yang pernah ditinggikan derajatnya oleh Tuhan pencipta langit dan bumi. Inni ma'akum, kata Rabbus samawati wal ar. Aku bersama dengan kalian wahai Bani Israel. Bani Israel menurut Bani Israel adalah Bani Israel tok, keturunan Nabi Yakub. Domba menurut ajaran Bani Yakub adalah hanya untuk Bani Israel. Yang bukan Bani Israel bukan domba, tetapi yang bukan Bani Israel ngaku Bani Israel berarti serigala yang menyamar domba. Udah jelas sekali kok itu. Nah, apa pembuktiannya, implementasinya di dalam data-data yang ada di dalam kitab Ibu? Satu, di dalam pengajaran kitab Ibu sendiri terkait kedatangan seorang nabi dan rasul yang kami imani di akhir zaman. Jangan Al-Quran, karena Al-Quran nanti pedas sekali cara namparnya. Kita pandai aja sendiri. Apa yang diterangkan oleh Yesus ini terlontar dari mulutnya sendiri, bukan dari Bang Suma. Yesus sendiri yang mengatakan itu. Dan kalau Anda percaya kepada Yesus, wajib hukumnya Anda beriman kepada perkataannya. Jangan perkataan Roma, jangan perkataan yang ada di dalam Efesus, karena itu bukan ajaran Yesus. Yang harus kemudian ibu imani adalah perkataan yang terlontar langsung dari mulut Yesus. Itu pun bagi kami umat Islam kami ragukan, karena buku Yohanes itu tidak pernah Yesus berikan legitimasi. Nah sekarang Yesus mengatakan di dalam buku Yohanes 12 nomor 48, apa kata Yesus? Barang siapa menolak aku, barang siapa yang menolak aku, tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang menjadi hakimnya pada akhir zaman. Saya urai ini, tolong kasih saya waktu. Saya urai. Barang siapa menolak aku, artinya menolak di sini tidak menerima kenabiannya, tidak menerima kerasulannya, tidak menerima kemesiasannya. Kurang satu Bang Suma, apa itu? Tidak menerima ketuhanannya. Tunggu dulu, tunggu. Jangan masukkan itu. Ketuhanannya itu Yesus tidak pernah ajarkan. Mari kita lihat. Barang siapa menolak aku Mesias, menolak aku Nabi, menolak aku Rasul, menolak aku adalah Al-Masih, menolak aku adalah Kristus. Artinya cakupan gelar-gelar ini semuanya runtun dia ajarkan kemudian berdasarkan firman yang diterima dari Tuhannya untuk dia sampaikan kepada Bani Israel. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku, perkataan yang mana nih? Perkataan yang mana? Perkataan yang aku ucapkan sebelum aku terangkat ke langit. Sebab Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan semuanya telah aku sampaikan. Berarti tidak ada lagi firman yang muncul nanti di belakang ketika ada orang nyamar-nyamar sebagai pengikutku, orang yang nyamar-nyamar membawa namaku. Yesus berkata, Yesus memberitakan Injil kepadaku bukan dari siapa-siapa tetapi dari Yesus. Ini ilmu dari mana orang dapatkan penyesat-penyesat kayak begini? Sedangkan Yesus sebelum terangkat, semua firman yang engkau berikan semuanya telah aku sampaikan.
Tak ada lagi aku sampaikan setelah itu. Tak ada lagi. Kalau ada yang mengaku pernah bertemu saya, itu penyesat. Makanya dikatakan dalam Matius 24 nomor 26. Kalau ada yang berkata, aku bertemu Mesias di sini, aku bertemu Mesias, jangan kau percaya, kata Yesus, karena itu bukan aku. Kembali, Yohanes 12 nomor 48. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah aku katakan. Nah sekarang, ketika Yesus mengucapkan kata-kata ini, apakah surat-surat Paulus sudah pernah Yesus katakan sebelumnya? Belum pernah. Berarti surat Paulus tidak masuk dalam kategori perkataan-perkataan Yesus. Ya, betul. Karena dia mengatakan, yaitu firman yang telah, kata telah ini, kalau dikatakan telah kukatakan dalam bahasa Yunaninya, laleo. Laleo itu masa yang lalu, yang sudah terjadi, bukan yang akan terjadi. Ini dalam bahasa Yunani. Artinya, barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya. Siapa hakimnya? Firman yang telah kukatakan. Apa itu? Perkataan-perkataan yang sudah terlontar dari mulutku, bukan perkataan-perkataan yang akan terlontar dari mulutku menuju Paulus. Bukan. Tapi perkataan mana kehendak Bapa agar saudara menyembah Yesus? Ada enggak? Kepada Markus, bukan yang akan kuucapkan kepada Paulus, bukan, tetapi yang telah aku katakan di tengah-tengah Bani Israel. Apa saja ucapan-ucapan itu? Maka ucapan itulah yang akan menjadi hakimnya nanti pada akhir zaman, alias ketika Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Penghakimannya hanya berdasarkan terhadap ucapan-ucapannya yang telah ia ucapkan sebelum terangkat ke langit, sebelum kemudian penyesat muncul di tengah-tengah menyamar-nyamar sebagai pengikutnya. Itu jelas. Nah sekarang permasalahannya adalah, ketika Yesus datang untuk kedua kalinya nanti di akhir zaman, ternyata yang menjadi pola penghakimannya adalah mereka yang menolak semua firman yang telah Yesus ucapkan di tengah-tengah Bani Israel. Muncul Kristen di akhir zaman. Satu kelompok mereka, cek, wahai Tuhan Yesus, siapa ini? Siapa ini katanya? Ini siapa? Saya Yesus. Yesus siapa? Yesus itu saya tidak kenal. Yesus siapa? Yesus itu siapa? Kamu kan? Oh bukan, itu bukan nama saya. Saya adalah Yeshua Masih. Saya adalah Isa Al-Masih. Saya tidak mengenal Yesus. Silakan Anda cari Yesus. Oh tidak, bukankah dirimu yang mati di atas? Oh no. Yang mati di atas tiang salib itu adalah pengkhianat. Yang mati di atas tiang salib itu adalah orang yang dikutuk. Sedangkan aku adalah orang yang dikasihi. Sejak sebelum dunia ada, aku sudah dimuliakan oleh Tuhanku. Masa aku terkutuk? Yang terkutuk ini adalah orang yang melakukan perbuatan yang tercela di hadapan Tuhan. Dia yang makan suap, dia yang menyerahkan orang baik. Maka silakan Anda cari siapa yang mati terkutuk di atas tiang salib. Itu bukan saya. Silakan Anda cari. Jangan jauh-jauh, jangan datang dari sini. Kalian semua adalah penyesat. Kenapa? Karena pola penghakimanku adalah semua perkataan yang aku ucapkan di tengah-tengah Bani Israel sebelum aku terangkat ke langit. Perkataan itulah, firman itulah yang sekarang menjadi hakimnya. Ayo, siapa di antara Bani Israel yang menerima aku sebagai utusan Tuhan? Angkat tangan. Maka angkat tanganlah orang-orang yang menjadi Hawariyun pada saat itu yang mengakui kenabiannya. Juga ikut umat Islam yang kemudian mengakui bahwa dia adalah Rasul Nabi kepada Bani Israel. Lalu kemudian orang-orang yang menganggap dirinya Tuhan ini muncul dari mana? Penghakimannya seperti apa? Ini golongan-golongan yang jidatnya pada hitam ini apa ini? Siapa mereka ini? Oh, mereka yang menganggap kamu itu Tuhan. Ya Isa, hal anta qulta linnas tahizuni wa ummi. Apakah engkau yang mengajarkan kepada orang-orang yang jidatnya hitam ini untuk menuhankan dirimu selain daripada aku? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Saya tidak pernah berkata-kata apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Enyahlah daripadaku. Tidak semua orang yang menganggap aku ini adalah Nabi, Rasul, Kurios, Tuan, junjungan, Nabi yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Tuhanku yang ada di langit. Kalau subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq.
Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abdullah rabbi wa rabbakum. Saya hanya mengajarkan kepada murid-muridku Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Ini yang jidatnya hitam. Tanya mereka, atas kehendak siapa mereka menyembah aku? Atas kehendak siapa mereka kemudian menganggap diriku ini adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia? Atas kehendak siapa? Tidak pernah terlontar ucapan firman dari mulutku, akulah Tuhan, akulah pencipta yang nusul menjadi manusia, akulah penebus dosa dari segala. Aku tidak pernah ngajarin itu. Enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, perkataanku salah satunya adalah aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Siapa yang menolak ini dan tidak menerima perkataanku tersebut, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang kukatakan. Firman itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Ini berat, tapi ini fakta. Inilah yang diterangkan di dalam Al-Quranul Karim, bahwa tak ada seorang pun ahli kitab yang tak beriman kepada Nabi Isa alaihissalam ketika Nabi Isa nanti kelak akan datang yang kedua kalinya di akhir zaman. Untuk itulah Yesus datang kedua kalinya, karena ada yang tersangka. Dia menjadi hakim di akhir zaman. Tentu ada yang tersangka. Umat Islam yang tersangka? Nggak mungkin. Karena tidak ada perintah dari Yesus untuk menuhankan dirinya. Tidak ada perintah untuk mengimani dirinya sebagai Tuhan. Tidak ada ucapan dirinya bahwa dia diutus sebagai Tuhan untuk seluruh umat manusia. Maka yang dihakimi dan yang jadi tersangka adalah mereka yang menganggap utusan Tuhan ini sebagai Tuhan itu sendiri. Demikian, silakan. Baik. Wah, banyak kali yang mau kucatat ini loh Bang Juma. Maklumlah IQ di bawah 70 rata-rata. Iman Ibu Darni ya, saya tidak bisa kemudian terlalu jauh kemudian untuk melangkahi, tapi saya bisa memberikan data. Yang pertama di dalam Matius 28 nomor 19, karena itu pergilah jadikanlah semua muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. 3 oknum ini, satu Tuhan, satu Nabi, satu adalah malaikat. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini bukti bahwa Yesus tidak memerintahkan kepada orang non-Yahudi. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Apa yang diperintahkan oleh Yesus? Segitu banyak perintah-perintah Yesus. 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman, 4 halaman, 1000 halaman, 1.000.000 halaman. Tak ada satu poin, sembahlah aku. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Halaman pertama, halaman kedua, ketiga, keempat, halaman ke-1.000.000. Tidak ada di situ menyembah kepada Yesus. Sementara yang harus diajarkan adalah semua cakupan perintah-perintah Yesus. Berarti pola agama yang benar, setelah Yesus kemudian memiliki penganut ajaran, maka penganut ajarannya itu harus berlaku sesuai dengan perintah Yesus. Contoh, mereka ibadah Sabat, harus ada perintah Yesus. Kepada non-Yahudi, Promosi besar-besaran di bulan. mereka ibadah Sabat, harus ada perintah Yesus. Kepada non-Yahudi untuk Sabat, tunjukkan. Keluaran 23 nomor 1, Sabat hanya untuk keturunan Bani Yakub. Poin ini cacat dilakukan oleh non-Israel. Apalagi kedua, ibadah hari Minggu, mana perintahku? Tak ada. Timpang, Kristen gulung tikar di situ. Semua segala perintahku. Apalagi Natal, mana perintahku merayakan Natal? Tak ada. Jadikan Paulus sebagai rasul, jadikan Lukas sebagai rasul, jadikan Yohanes sebagai rasul, mana perintahku? Tak ada. Imani perjanjian baru sebagai firman Tuhan, mana perintahku? Tak ada. Mana? Tak ada. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Apa perintah yang datang kepada ke-12 muridnya? Jangan engkau ke bangsa lain
Tapi pergilah kepada domba-dombaku dari umat Israel. Wahai muridku, ajarkan kepada mereka melakukan apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Jangan kau ke bangsa lain, tapi pergilah kepada bangsa, kepada domba-dombaku yang berasal dari umat Israel. Begitu ke-12 murid ini datang kepada domba-domba dari umat Israel, domba-domba Israel juga diajarkan, wahai kalian domba Israel, Yesus mengajarkan kita untuk kamu mencari domba-domba Israel yang lain. Bukan serigala nyamar domba yang karena buntu gak ada lagi jalan, mundur salah, maju salah, kiri kanan salah, maka dia menyesatkan dengan melilit lidah. Kami ini adalah Israel rohani. Serem serigala ini. Gak ketahuan, oh kami bukan domba emang, bukan Israel kami ini, tapi kami ini adalah Israel rohani. Dombanya udah ketahuan bahwa dia adalah domba yang nyamar. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi tolak ukurnya untuk membenarkan ajaran Kristen, Advent, Katolik, Protestan atau apapun itu, tolak ukurnya di Bibelnya sendiri. Cari perintah-perintah Yesus kepada non-Yahudi untuk melakukan Sabat. Cari perintah-perintah Yesus yang ada di dalam Bibel kepada orang-orang Kanaan, kepada orang-orang di luar daripada Bani Israel. Ada. Tak akan pernah ditemukan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam kitabnya orang Yahudi terkait dengan juru selamat, Yesaya 19 nomor 20, itu akan menjadi tanda kesaksian. Ingat, di dalam bahasa Ibrani, kesaksian ini adalah sesuatu yang memiliki nilai sangat tinggi dan sangat-sangat fundamental, karena itu sangat sakral. Dikatakan ede. Ede ini artinya kesaksian agung yang Tuhan perjanjikan kemudian kepada Bani Israel. Apa perjanjian yang kalian menjadikan tanda saksi terhadap Tuhan semesta alam di tanah Mesir? Apa kata Tuhan? Apabila mereka ini siapa? Keturunan Yakub. Kepada Tuhan oleh karena orang-orang menindas mereka. Siapa sebagai penindas ketika Yesus datang ke tengah-tengah Bani Israel? Siapa penindasnya? Roma. Apabila mereka berseru kepada Tuhan Elohim karena orang-orang menindas mereka, maka Elohim akan mengutus Salah. Salah ini bisa malaikat, bisa anak yang soleh, bisa nabi, bisa rasul, tapi bukan Tuhan. Maka Tuhan Elohim akan mengirim Salah. Apa yang dikirim kemudian? Dalam bahasa Ibrani adalah Yasha, penyelamat. Manusia yang disebut sebagai penyelamat kepada yang akan berjuang untuk melepaskan mereka dari penindasan. Jadi yang datang kepada Bani Israel ini adalah Mesia, Yasa, yang sudah dijanjikan kemudian untuk melepaskan Bani Israel dari penindasan. Siapa yang ditindas? Israel. Siapa yang menindas? Romawi. Lalu kalau Romawi ditindas, apa janji Tuhan kepada Bani Israel? Tuhan akan mengutus juru selamat kepada mereka yang akan berjuang dan akan melepaskan mereka dari penindasan. Kepada siapa? Bani Israel. Dari Bani apa? Bani Israel dalam kurung katanya Rohaye. Ini dalil Tuhan mengangkat persaksian janji di tengah-tengah Bani Israel. Sejak mereka digiring dari Mesir sampai ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, Tuhan mengatakan, apabila mereka berseru kepadaku oleh karena orang-orang penindas, maka ia akan mengirim seorang juru selamat kepada mereka yang akan berjuang dan akan melepaskan mereka. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22, tolong pakai akal sehatnya untuk menelaah penjelasan saya. Hai orang-orang Israel, maksudnya apa? Hai orang-orang yang sedang ditindas oleh penindas, yaitu kekaisaran.
Anda mengalami masalah mata seperti glaukoma, vitregium, dan mata katarak, udah kepikiran untuk operasi, tapi terkendala biaya yang mahal. Jangan putus asa. Dengan konsumsi 3 botol Fresh Vision secara teratur, 2 kali sehari, masalah mata Anda akan berangsur pulih tanpa harus operasi. Sudah banyak testimoni asli dari kalangan masyarakat hingga para artis ternama. Khusus jika beli hari ini, Anda akan mendapat banyak keuntungan seperti bisa COD, diskon harga hingga 44%, dan potongan ongkir. Ayo beli sekarang dan rasakan manfaatnya. Berarti penyaliban itu skenario iblis. Iya, karena iblis itu diberi Orang yang sedang ditindas oleh penindas yaitu kekaisaran Romawi. Dengarkan perkataan aku ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari kota Nazaret, manusia penyelamat yang ditentukan oleh Elohim dan yang dinyatakan Elohim kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Elohim melalui perantaraan Yesus sang juru selamat di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Yang harus tahu di sini siapa? Orang-orang Israel. Mana seruannya kemudian untuk orang Indonesia? Tak ada. Dikatakan dalam bahasa Yunani jelas di situ seruannya. Apa dikatakan? Aner Israelites. Wahai orang-orang Israel, dengarkan perkataan ini. Katanya Ekewologos. Simak perkataan ini. Siapa yang diseru? Israelites, bukan Batak, bukan Bugis, bukan Makassar. Apa seruannya kemudian? Yang aku maksudkan adalah Yesus dari kota Nazaret, manusia. Dia adalah aner, seorang laki-laki. Dia manusia berjenis kelamin laki-laki, aner dalam bahasa Yunani. Apa yang dikatakan kemudian? Yang ditentukan oleh Elohim dan yang dinyatakan kepadamu oleh Elohim dengan memberikan kepadanya kekuatan dan tanda-tanda serta mujizat yang dilakukan oleh Theos Elohim dengan perantaraan di sini dikatakan dengan bahasa Yunani dia atau melalui dia atau perantaraan dia, yaitu yang ada di tengah-tengah kamu seperti yang engkau tahu. Ketika Bani Israel ditindas Romawi, Tuhan mengutus juru selamat untuk Bani Israel. Begitu juru selamatnya datang, apa yang dikatakan? Aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari Bani Israel. Mau kurang apa lagi? Tuhannya mengatakan, aku akan mengirim juru selamat untuk Israel dari penindas. Yang dikirim juga mengatakan, aku diutus hanya untuk tolak. Lalu yang mengatakan dirinya domba, muncul pengakuan, memang kami ini bukan Bani Yakub, secara jasmani kami ini bukan Bani Israel, bukan, tetapi kami ini adalah Israel rohani. Kalau sudah bukan Bani Israel, mengaku-ngaku Israel dengan alasan Israel rohani, rohaye, bom-bom dan apapun itu judulnya, itulah serigalanya yang nyamar-nyamar Israel rohaye. Jangan cari yang lain. Makanya tadi saya sudah menjelaskan 1 Yohanes 2 nomor 22. Siapakah Dajjal itu? Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Mesias? Menyangkal Yesus itu adalah juru selamat untuk Bani Israel. Nah, tadi ada yang mengatakan, oh dia adalah juru selamat, dia adalah Mesias. Oke, memang dia untuk Bani Israel, tapi dia bukan Tuhan. Yang antikristus dan penyesat itu adalah mengaku mulutnya dengan jelas dia adalah Mesias, tapi implementasi agamanya justru menuhankan Mesias. Tak ada ajaran para nabi menuhankan Mesias. Mesias ini adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Demikian, silakan. Oke, baiklah. Terima kasih Bang Juma yang kucatat. Mendirikan kerajaan. Padahal Yesus berkata, kerajaanku bukan di bumi ini, tetapi kerajaan di surga. Itu kan yang melakukan hukum. Sekarang kan mereka menghukum Yesus bukan berdasarkan hukum Taurat, tetapi hukum Romawi karena pemberontakan. Barang siapa yang memberontak akan dihukum salib. Tapi kalau orang mencuri bisa sesuai hukum Taurat, dia akan dipotong tangannya. Tapi dalam hukum Taurat dia nggak menemukan kesalahan yang ada dalam Yesus. Terus yang ada adalah penistaan agama.
Penistaan agama yang berkuasa adalah Romawi. Di dalam hukum Romawi, penistaan agama itu tidak berlaku. Sehingga mereka mencari hukum yang baru, yaitu hukum pemberontakan. Itulah makanya Yesus disalib. Hukuman bagi pemberontak adalah disalib. Kalau bagi hukuman pembunuh, penjina, sesuai dengan hukum Taurat. Ya kan? Dapatkan? Pahamnya? Nah, sekarang begini. Artinya bahwasanya Yesus itu bukan pendusta kan? Bukan. Nah, Yesus bukan pendosa kan? Bukan. Pemberontak nggak dia? Yesus disangkakan sebagai pemberontak karena Yesus dianggap membuat sebuah kerajaan. Oke, sekarang Bentuknya banyak. sekarang sebuah kerajaan dan tergenapilah apa yang dikatakan di Yesaya. Dia akan berada di tengah-tengah orang pemberontak karena yang kanan kiri itu adalah pemberontak. Oke, saya paham. Nah, sekarang permasalahannya Yesus ini benar-benar pemberontak atau tidak? Tidak, dia disangkakan seperti itu kan. Pilatus nggak menemukan kesalahannya, tetapi karena unsur politik, jika tidak menyalibkan dia, maka kau akan bahaya. Kau kan tidak menjadi pemimpin kami lagi. Kami akan melapor kepada Kaisar supaya memecat kau. Jadi Pilatus takut. Ya sudah, terjadi sesuai dengan yang kalian minta. Aku cuci tangan, tidak mau ikut campur. Sudah, salibkan dia kan gitu. Jadi Berarti ada pembelokan, berarti ada pembelokan di sini kan? Berarti ada pembelokan di sini kan? Iya, ada pembelokan. Nah. Karena spirit of devil, apapun akan dibuat untuk menghukum Yesus. Tidak bisa hukum Taurat, ya mainlah hukum Romawi. Nah, sekarang kalau ada pembelokan hukum di sana, di mana tertulis kemudian di dalam kitabnya orang Yahudi bahwa Taurat itu adalah kutub? Ya memang Taurat itu akan menjadi kutuk. Nah, ini Anda lah yang membelokkan. Inilah buktinya. Anda membelokkan barusan. Mana ada kebelokan? Anda mengatakan kutub. Dari mana ilmunya? Karena gini loh, orang hukum Taurat itu kan menyatakan segala kesalahan kita. Misalnya, siapa yang membunuh, ya dibunuh. Siapa yang berzina, ya dilempar dengan batu. Nah, terus? Kenyataannya hanya perempuan yang dilempar batu. Padahal berzina itu nggak bisa seorang diri. Laki-lakinya mana? Mana ada? Taurat kita mengenal Itulah makanya dosa. pembelokan. Laki perempuan dibunuh, Pak. Laki perempuan dibunuh. Mana Sekarang ada begini. waktu di depannya, yang di depan Yesus perempuan yang berzina itu mana laki-lakinya? Nggak ada. Ya kan tidak didatangkan, laki-lakinya nggak ada. Nggak Mana didapat ada di situ. laki-lakinya di Ya mana tahu dia melarikan diri. Yang perempuannya. Anda boleh mengatakan tidak dihukum laki-lakinya kalau laki-lakinya ada di situ. Kan laki-lakinya nggak ada. Nah, sekarang begini. Laki-lakinya karena anak Imam itu. Sekarang begini, tunjukkan dalilnya bahwa hukum Taurat itu kutub. Jangan Anda belokkan. Jadi kan itu sudah terbukti. Orang, coba dengar ya. Kalau orang yang sudah berzina, terus lempari batu, terus yang kawannya berzina itu mana? Kenapa nggak dilempar batu juga? Justru karena itulah Yesus tidak melemparnya batu karena laki-lakinya nggak ada. Berarti Yesus itu kan berarti kasih kan, bagus dia kan? Berarti tahu siasatnya di Paris itu. Nah itu dia makanya saya bilang, mana dalilnya Taurat itu kutub? Ya kutu lah kan dari aku bilang, kalau ada orang mencuri dipotong tangannya, terus kalau dipotong tangannya apa mau dibuat lagi? Mau jadi Berarti, pengemis? mana dalilnya kutub? Jangan asal mengatakan inilah yang dikatakan. Inilah yang dikatakan Amsal tadi bahwa Anda akan membelokkan hukum. Enggak ada, bukan kami. Orang-orang Loh. Sekarang begini, orang yang tidak menjalankan hukum Taurat itu terkutuk, tapi dibelokkan bahwa hukum Taurat itulah kutuk. Itu buktinya kan? Ya memang dari kutuk. Nah, dari mana ilmunya? Dari mana ilmunya bahwa Taurat itu kutuk? Mata diganti mata. Jadi kalau sudah Loh, mata ganti mata itu sudah adil. Jangan orang tusuk mata, Anda tusuk matanya, itu tidak adil. Makanya aku bilang kalau mata ganti mata, kalau semua orang manusia kita punya mata menjadi kayak mana lagi, gelap lah. Oleh karena itulah jangan merusak matanya orang supaya matamu nggak dirusak. Jangan kau bunuh orang supaya kau jangan dibunuh. Itu adil namanya, itu bukan kutuk. Sekarang dalilnya mengatakan bahwasanya orang fasik itu akan membelokkan hukum. Nah, sekarang Paulus itu fasik. Sorry, Yudas itu fasik. Makanya kemudian dia dihukum. Adanya kemudian orang benar yang tidak bersalah dihukum.
maka membelokkan hukum karena makan suap. Yudas makan suap, maka hukum ini dibelokkan kemudian. Sama seperti Keluaran 23. Suap jangan kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Itu dalil. Itu dalil. Makanya perkara-perkara orang benar itu diutarbalikkan kemudian menjadi suatu kesalahan. Nah, seperti hukum Taurat. Hukum Taurat Ya, itu itu pintar-pintarnya orang Farisi tadi, orang Farisi dan Saduki. Mereka